Pernahkah kamu merasa, sekeras apapun kamu berusaha, ada sesuatu yang terus menarikmu mundur? Kamu sudah baca buku motivasi, dengar podcast, follow akun-akun inspirasi, tapi di dalam diri, ada kekosongan yang tidak pernah terisi. Kamu merasa terjebak, bukan oleh keadaan di luar, tapi oleh sesuatu yang jauh di dalam dirimu. Ini bukan tentang kesalahan yang sering dibicarakan orang, seperti kurangnya disiplin atau menunda-nunda. Ini lebih dalam. Ini tentang 7 kesalahan yang jarang sekali kita sadari, yang perlahan-lahan merusak fondasi hidup kita di usia 20-an. Dan yang pertama adalah mengabaikan inner child yang terluka. Kita pikir masa lalu sudah selesai, tapi kenyataannya, sebagian dari diri kita masih terjebak di sana. Terjebak dalam bentuk seorang anak kecil yang mungkin dulu merasa tidak didengar, tidak cukup baik, atau ketakutan. Anak ini yang sering kita sebut inner child, atau anak batin. Di usia 20-an, anak batin itu seringkali mengambil alih kemudi hidup kita tanpa kita sadari. Ia bukan entitas mistis, melainkan representasi dari pengalaman, trauma, dan luka yang kita bawa dari masa kecil. Misalnya saat kamu menerima tawaran pekerjaan yang tidak kamu suka, hanya karena kamu takut mengecewakan orang tua. Itu bukan dirimu yang sekarang. Itu anak kecil yang masih butuh validasi dan takut dihukum. Atau ketika kamu menghindari konflik dengan teman, padahal kamu punya hak untuk bicara. Itu bukan karena kamu bijak, tapi karena ada ketakutan batin akan ditinggalkan. Seperti saat kamu merasa kesepian di masa lalu. Contoh lain, saat kamu merasa sangat insecure dengan pencapaian orang lain. Itu bukan hanya tentang cemburu. Itu mungkin tentang luka lama dari masa lalu. Saat kamu merasa tidak pernah cukup baik di mata orang-orang terdekatmu. Mengabaikan luka ini sama saja seperti membangun rumah di atas fondasi yang retak. Kamu bisa membangunnya setinggi mungkin, tapi begitu ada tekanan, semuanya akan runtuh. Solusinya bukan melupakan, tapi mengenali dan merangkul anak batinmu itu. Dengarkan apa yang dia rasakan. Validasi perasaannya. Beri dia cinta dan pemahaman yang mungkin tidak dia dapatkan dulu. Saat kamu mulai mengakui bahwa rasa insecure, rasa gagal, atau overthinking yang kamu rasakan sekarang bisa jadi berakar dari masa lalu. Disitulah babak baru dalam hidupmu dimulai. Babak di mana kamu bisa menyembuhkan, bukan hanya menyembunyikan. Kesalahan kedua, berusaha menyenangkan semua orang atau people pleasing. Karaktermu adalah cerminan dari batasan yang kamu tetapkan. Jika kamu tidak punya batasan, kamu akan menjadi cerminan dari batasan orang lain. Di usia 20-an, seringkali kita berusaha menjadi pribadi yang disukai semua orang. Kita mengiyakan ajakan yang tidak kita suka, tidak berani berkata tidak pada atasan, atau terlalu memikirkan pendapat orang lain di media sosial. Ini adalah perangkap yang jarang disadari. Kamu pikir kamu sedang membangun koneksi, padahal yang kamu bangun adalah penjara untuk dirimu sendiri. Kamu kehilangan identitasmu yang otentik. Kamu jadi bunglon yang terus-menerus berganti warna sesuai lingkungan. Ironisnya, saat kita berusaha menyenangkan semua orang, kita justru merasa paling kesepian. Koneksi yang terjalin terasa dangkal, karena tidak ada yang benar-benar mengenalmu yang asli. Kamu hanya memberikan versi yang paling aman dan paling mudah diterima. Untuk keluar dari ini, kamu harus berani menjadi dirimu sendiri. Bahkan jika itu berarti kehilangan beberapa orang. Kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Beranilah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, bahkan jika itu tidak sempurna. Kesalahan ketiga, mengonsumsi informasi secara pasif. Kita hidup di era informasi. Dengan satu ketukan jari, kita bisa belajar apapun. Tapi ada jebakan di sini. Kita menjadi konsumen yang rakus. Kita baca ratusan artikel, tonton ribuan video tutorial, dan merasa kita sudah belajar. Padahal, kita hanya mengumpulkan data, bukan skill. Ini adalah bentuk kegagalan yang sangat halus. Kamu punya semua pengetahuan tentang bagaimana cara memulai bisnis, cara menulis, atau cara melatih diri. Kamu merasa tahu banyak tapi tidak pernah melakukan. Pengetahuan yang tidak diaplikasikan hanya akan menjadi beban di kepala, memicu overthinking yang tidak produktif. Kamu akan merasa seperti orang pintar yang gagal, karena semua yang kamu tahu tidak pernah kamu ubah menjadi tindakan nyata. Kunci untuk memecah lingkaran ini adalah berhenti mengonsumsi dan mulai menciptakan. Terapkan apa yang kamu pelajari, buat proyek kecil, beranikan diri untuk gagal. Karena hanya dengan melakukan, kamu akan benar-benar belajar. Kesalahan keempat, membiarkan rasa bersalah setelah mengikuti nafsu.
Mari kita bicara tentang nafsu, baik itu PMO yang membuatmu merasa hampa setelahnya, junk food yang kamu makan secara impulsif, atau belanja online yang tidak perlu. Yang lebih berbahaya dari tindakan itu sendiri bukanlah tindakannya, tapi siklus rasa bersalah yang mengikutinya. Kamu mungkin merasa aku sudah merusak segalanya, aku lemah, atau aku tidak akan pernah bisa berubah. Perasaan-perasaan ini membuatmu merasa tidak berharga, dan ironisnya, justru mendorongmu untuk kembali ke kebiasaan buruk itu, untuk mencari pelarian dari rasa bersalah itu sendiri. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputus. Solusinya bukanlah dengan menyalahkan diri sendiri, tapi dengan memahami, sadari bahwa kamu manusia, kamu bisa salah. Alih-alih tenggelam dalam rasa bersalah, gunakan energi itu untuk memahami apa yang memicu tindakan itu. Dengan pemahaman, kamu bisa membangun sistem yang lebih kuat untuk mencegahnya di masa depan. Kesalahan kelima, menganggap diri sendiri unik secara negatif. Di usia 20-an, kita seringkali merasa kesepian karena berpikir masalahku ini paling parah. Tidak ada yang mengerti. Kita menganggap bahwa perjuangan kita begitu unik, sehingga tidak ada yang bisa berhubungan. Pemikiran ini adalah sebuah ilusi yang membuat kita semakin terisolasi. Kamu mungkin merasa terlalu insecure untuk membuka diri, atau terlalu bangga untuk mengakui kelemahan. Padahal, kesepian di usia 20-an adalah epidemi. Hampir semua orang mengalami hal yang sama, merasa overthinking, cemas, gagal, dan berusaha untuk menemukan tempat di dunia. Mengakui bahwa kamu bukan satu-satunya yang mengalami ini adalah langkah pertama untuk melepaskan beban itu. Ini adalah kesempatan untuk membangun koneksi yang lebih dalam, bukan dengan menyembunyikan kelemahan, tapi dengan membagikannya. Kamu akan terkejut betapa banyak orang yang akan berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama." Kesalahan keenam, terlalu nyaman dengan potensi diri sendiri. Di usia 20-an, banyak dari kita diberitahu bahwa kita punya potensi. Kita adalah generasi yang berbakat, kreatif, dan cerdas. Tapi ada bahaya besar dalam kata potensi. Itu bisa membuat kita merasa puas bahkan sebelum kita memulai. Kita terlalu sibuk memikirkan masa depan ideal tanpa melakukan langkah-langkah nyata untuk mencapainya. Kita jadi terperangkap dalam overthinking, merencanakan, memvisualisasikan, menganalisis, tanpa pernah benar-benar bertindak. Potensi tanpa aksi hanyalah ilusi. Itu adalah bentuk kegagalan yang paling manis, karena ia memberikan rasa nyaman yang palsu. Untuk mengubah potensi menjadi kenyataan, kamu harus mau melepaskan rasa nyaman itu. Mulailah dengan langkah kecil, bahkan jika itu tidak sempurna. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, dengan apa yang kamu punya. Biarkan tindakan, bukan hanya pemikiran yang mendefinisikan siapa dirimu. Kesalahan ketujuh, tidak berani mengakhiri hubungan yang toksik. Kesalahan terakhir ini mungkin yang paling sulit untuk dihadapi. Kita sering bertahan dalam hubungan baik pertemanan, percintaan, atau bahkan pekerjaan yang jelas-jelas merugikan. Mungkin karena takut kesepian, takut memulai dari nol, atau karena kita terlalu terikat secara emosional. Kita terus-menerus mencari pembenaran untuk bertahan. Meskipun kita tahu hubungan itu menguras energi dan kebahagiaan kita. Mempertahankan hubungan toksik adalah bentuk kekerasan pada diri sendiri. Itu membuatmu merasa insecure, lelah, dan terjebak dalam lingkaran ketidakbahagiaan. Berani mengakhiri hubungan itu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah tindakan cinta pada diri sendiri. Ini adalah cara kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Terkadang, satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan baru adalah dengan berani menutup pintu lama yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Jadi, itulah 7 kesalahan yang mungkin selama ini jarang kamu sadari. Mereka adalah jebakan-jebakan halus yang membuat kita merasa terjebak di usia 20-an. Tapi, menyadari kesalahan ini bukanlah untuk membuatmu merasa gagal. Sebaliknya, ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak. Usia 20-an adalah waktu untuk belajar, bukan untuk sempurna. Ini adalah waktu untuk melakukan kesalahan, jatuh, dan bangkit kembali. Jadi, mari kita berhenti sejenak, lihat ke dalam diri, dan mulai perjalanan untuk membangun hidup yang tidak hanya sukses di mata orang lain, tapi juga damai di dalam diri kita. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya.
Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.